Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan kembali membahas permasalahan motor itu goyang dari area depan ya, atau dari area steering. Nah, sama seperti video yang pernah saya buat juga ya, motor goyang itu dirasakan pada saat dibawa pelan dan dipakai manuver pun terasa banget kebanting. Padahal di bulan lalu saya udah melakukan penggantian komstir. Berikut juga saya melakukan penggantian lahar velg depan ya guys. Dan untuk oli shock breaker pun beberapa bulan yang lalu saya lakukan penggantian juga ya. Dilihat pun ini untuk area shock depan masih aman, karena saya pernah buat juga video permasalahan tersebut disebabkan karena takaran oli kanan dan kirinya itu nggak stabil. Walaupun memang saya nggak pakai oli spirak lagi ya, tapi saya pakai oli jumbo. Tapi memang untuk oli sendiri saya rasa itu masih aman. Dan masa iya komstir baru sebulan pakai udah oblak lagi, walaupun saya pakai merek yang Golden Mako. Nah, kecurigaan saya terjadi ada di area lahar velgnya, karena kan bulan kemarin pun saya ngecek untuk area laharnya itu dia berkarat. Setelah saya cek, dia terdengar bunyi ngejetuk ya guys. Di sini ya nih. Untuk area bagian bannya. Kalau kita gerak-gerakin dia ngejetuk nih. Mudah-mudahan kedenger ya suaranya ya. Agak ngejetuk seperti itu. Saya sanksi kalau permasalahan dari komstir, walaupun memang pada saat saya pasang Golden Mako ini dalam seminggu saya lakukan 4 kali pengencangan ya biar stabil. Dan ketika motor direm pun nggak terasa dia ada ngejetuknya. Kalau feeling saya permasalahan ada di bagian laharnya. Untuk pembuktiannya saya akan lakukan pembongkaran dan kita cek nih bagian laharnya seperti apa. Kalau kira-kira laharnya masih aman, berarti nanti saya akan kencingin lagi untuk area komstirnya. Dan untuk masalah goyang kali ini termasuk cukup lumayan parah ya. Karena motor itu pada saat kencang jadi agak susah dikendalikan. Kayak pembalap MotoGP tuh, kalau lagi kenceng dia handling tangannya sampai tes. Nah, ini pun terjadi seperti itu ya guys. Ini sangat-sangat membahayakan dan memang harus saya cek benar-benar untuk menangani masalahnya. Oke, ini kita akan lepas dulu bannya dan kita akan langsung cek permasalahan apa yang terjadi kali ini. Dan satu lagi, untuk area ban kayaknya nggak mungkin ya. Karena ban pun saya baru ganti juga ya. Kalau kemarin emang bannya udah benjol ya, benjol sebelah. Itu juga jadi salah satu penyebabnya. Pokoknya di bulan-bulan kemarin itu saya udah benar-benar melakukan semua perubahan untuk area depannya, baik dari ban, terus lahar, komstir, terus juga untuk bagian engine mounting juga saya lakukan penggantian ya guys. Bagian dampernya sih tepatnya nih, saya lakukan penggantian. Saya rasa memang nggak ada masalah untuk semua area tersebut, kecuali dugaannya ada masalah di lahar velgnya. Ini kita akan lakukan pembongkaran dan kita lihat permasalahannya itu ada di bagian mana ya guys. Nah, ini velgnya udah kelepas dan kita lihat untuk bagian laharnya ya. Untuk bagian sini sih relatif aman ya. Terlihatnya aman. Nggak kerasa goyang. Kalau kemarin kan kelihatan sedikit berkarat, tapi udah dibersihin terus dikasih grease lagi. Ya, walaupun warna grease-nya agak putih-putih ya. Karena emang kan kemarin-kemarin juga saya lewatin genangan yang cukup tinggi ya. Kayaknya sih emang masuk lagi. Dan ketika kita lihat yang sebelahnya, dan kalau kita lihat yang sebelahnya, lihat kondisinya seperti ini guys. Karatan lagi dong. Di olinya pun udah kelihatan ya. Dari sisa grease-nya pun udah kelihatan ya. Dia kecampur warna putih kayak gini.
Berarti emang ada air yang nyelesep masuk. Makanya motor kerasa bermasalah di area depan ya. Ini karatan lagi ya. Tuh. Tuh. Wah, gila. Agak seret juga ya. Terusin dulu. Tuh. Dia ketemu momentum di mana dia agak seret sedikit ya. Biasa sih enggak. Kita colok asnya dulu. Mungkin karena asnya enggak rata ya. Nah ini kerasa banget ya. Ada oblak. Agak oblaknya yang sebelah sini nih. Kerasa banget nih guys. Ini ada oblak di sini nih. Sedikit banget oblaknya. Ketek ketek ketek. Kayak gini nih. Biasanya kalau pakai Orion Yamaha saya nggak pernah nemuin permasalahan seperti ini ya. Diganti bisa 1 tahun lebih saya melakukan penggantian ya. Dia awet. Ini kan baru beberapa bulan tapi hasilnya seperti ini. Terasa banget ada cetuk oblak untuk bearing yang sebelah kiri. Memang di motor saya itu sering banget bermasalah di bearing velg itu bagian sebelah kiri ya. Kayak gini nih. Untuk yang kanan sih relatif aman ya. Tuh nggak ada cetek-cetek kan kalau yang kanan masih oke. Tapi buat yang kiri ya seperti itu guys. Ya udah. Ini saya harus lakukan penggantian tapi nggak di video ini ya. Karena saya cuma ngecek doang. Ya buat sementara waktu kemungkinan saya akan ganti. Ya buat sementara waktu saya akan ganti aja nih pakai bearing yang bekas kemarin ya. Yang originalannya. Yang ini nih saya pakai karena ini nggak oblak ya. Masih bagus. Oh ya, ini nih yang masih bagus. Nah, ini yang oke nih, si bearingnya. Karena kan mau nggak mau komponen ini harus diganti. Nanti saya akan beli yang barunya lagi ya buat ngegantiin. Dan ketika saya cek komstir pun kayaknya saya harus kencingin lagi sedikit nih si area komstirnya. Ini dilepas pun kerasa ngejetuk juga ya. Untuk komstirnya dikit banget. Kalau ini kerasanya dikit banget ngejetuknya. Enggak deh. Kalau tadi dicobain agak ngejetuk ya. Mungkin tadi pas cobain dilepas ban ngecetuknya dari area lain. Dan untuk area komstir palingan nanti saya akan kencingin lagi sedikit aja ya. Biar hari ini sekalian saya bongkar dan benerin di area komstirnya juga ya. Nanti kalau emang kerasa masih kurang enak, bagian komstirnya pun kita akan cek ya guys. Kita akan bongkar semua dan lihat kondisi si komstir golden mako ini. Sementara saya akan bongkar dulu velgnya, terus saya ganti si laharnya dengan yang bekas juga sebelum melakukan penggantian dengan yang baru. Dan kita akan uji coba bagaimana hasilnya setelah melakukan penggantian. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Dan ini udah saya lepas untuk komstir Daytonanya ya guys. Lihat cukup lumayan parah ya karatannya. Terus ini ngeluarinnya juga gampang banget ya.
sekali pukul plok, terus tambah pakai tangan diteken, kok dia langsung keluar ya. Ini aneh banget ya, biasanya kan pakai tenaga, dia enggak ya guys. Apa emang lips pinggirannya dia agak lebih kecil ya daripada yang standar. Terus kita lihat nih pembuktian oblaknya seperti apa. Ngoblak banget nih. Tuh. Ngoblak parah ya. Ampun dah. Saya kirain pakai merek ini bagus, ternyata beneran tuh banyak yang komen sebulan pakai, seminggu pakai dia udah oblak lagi. Ini juga kejadian nih. Kayak gini. Oblak parah. Kayak gini nih guys. Oke, yaudahlah, daripada bermasalah, kita ganti pakai yang lumayan bagus dulu ya, sebelum nanti saya beli yang barunya. Karena wajib ya guys, kalau udah permasalahan seperti itu, lebih baik kita langsung ganti yang baru. Kenapa kita harus ganti? Efeknya adalah nanti ban motor kita bisa jadi benjol sebelah ya. Karena permasalahan si velgnya yang oblak tadi, terus juga masalah keselamatan ya. Kayak kemarin itu agak ngeri, saya lagi manuver ya agak miring dikit lah. Tiba-tiba motor itu nggak stabil ya, sampai diklasonin orang. Abis motor lurus pun dia tetap aja agak goyang di depannya ya. Ini untung ketahuan permasalahannya, jadi tenang ya. Ngerinya kalau terus dipaksain, ini pelor-pelornya bisa amrol dan lebih berbahaya tentunya pada saat motor kita gunakan ya guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Nanti saya akan pasangin lagi semua, dan di video selanjutnya kita akan review setelah penggantian. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.